warahmatullahi. Gimana? Udah seperti itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 4 Martapura dengan bangga mempersembahkan drama musikal puisi yang berjudul Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama pemain dalam drama musikal ini. Saya, Anissa sebagai pembaca cerita, Zahira sebagai pembaca puisi, Raya sebagai penyanyi, Dina, Kalista, dan Cinta sebagai gadis desa, Raihan, Atta, Rifki, dan Galih sebagai kesatria Nusantara, Ciko, Uwais, Aidil, dan Fadel sebagai tentara Belanda. Marilah kita saksikan bersama penampilan dari kami. Selamat menyaksikan. 3 abad lamanya bangsa Indonesia dikekang oleh kejahatan tirani. Perampasan hak dari pribumi semakin mencekam. Ribuan bahkan jutaan rakyat telah menjadi korban atas kekejaman dari penguasa kolonial. Hingga persatuan dan kesatuan, asas mengimbangi rasa kemanusiaan, hingga para pejuang akhirnya melaraskan sumpah dan berjanji untuk melawan Belanda. Kisah ini berawal dari sebuah desa yang terhampar jutaan rempah-rempah. Masyarakatnya memanen hasil pertanian dari usaha kerja keras mereka di bumi pertiwi ini. Sungguh indah sekali hamparan pertanian kita ya. Ini adalah karunia Tuhan untuk bangsa Indonesia. Benar, Cing. Tuhan telah menciptakan ragam hasil rempah di bumi Nusantara ini, hingga rakyat Indonesia yang gembira memanfaatkan hasilnya. Tapi, kalian dengar nggak informasi bahwa setelah pengumuman Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno, Belanda masih melancarkan agresi militer ke Indonesia. Wah, ini bahaya untuk rakyat desa kecil seperti kita. Jika peperangan masih berlanjut, kita yang akan kena imbasnya. Ketika mereka asyik berbicara, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Suasana menjadi mencekam. 4 orang tentara Belanda datang menghampiri mereka. Ternyata ada 3 gadis cantik pribumi. Kalian tahu tidak, Belanda masih punya kekuatan di Indonesia. Jadi jangan coba-coba melawan. Jikalau melawan, kalian akan kami tembak. Komandan, apa yang akan kita lakukan dengan ketiga wanita ini? Oh ya kamu, kita bawa mereka untuk kita jadikan pembantu rumah kita. Kita paksa mereka bekerja tanpa harus membayar upah kepada mereka. Ayo, bawa mereka. Siap, Komandan. Lepaskan kami. Kami tidak sudi ikut bersama kalian. Jangan ganggu kami. Sekarang kami sudah merdeka. Jadi jangan paksa kami untuk bekerja dengan kalian. Tidak usah banyak bicara kau gadis desa. Sekarang juga kalian ikut kami. Tolong lepaskan kami. Tiba-tiba dari adegan mencekam 3 gadis desa, muncullah 4 orang pahlawan kesatria muda Nusantara. Hei komuni keparat, lepaskan ketiga gadis itu. Kalian tidak malu ya, main saja kembali padahal Indonesia sudah merdeka. Belanda tidak akan mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia hanyalah negara bentukan Jepang setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua.
Pantang garis finish menunduk ke belakang. Kami pantang menyerah sebelum kalian angkat kaki dari bumi Indonesia. Betul sekali, kemerdekaan adalah hak kami. Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan hak kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Hai kalian pendekar Nusantara, minggir kalian. Kedatangan kalian menghalangi kami saja, sehingga kami tidak jadi membawa wanita ini. Bunuh mereka. Sebelum menghadapi mereka, kalian bunuh dulu ketiga wanita ini. Lepaskan! Lepaskan kami! Dasar kalian penjajah, kami tidak rela karena kalian telah membunuh gadis itu. Maka dari itu, kami tantang kalian untuk menghadapi kami. Kami tidak takut dengan kalian. Kami rela mati untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bunuh mereka. Serang! Dalam peperangan tersebut, tentara Belanda dan kesatria Nusantara tewas. Tersisalah komandan tentara Belanda dan 1 orang kesatria Nusantara. Lalu mereka bertarung sengit dengan menggunakan bambu runcing. Kita akan buktikan siapa yang lebih hebat di antara kita. Baiklah, aku menantangmu dan akan kubuktikan bahwa pendekar Nusantara adalah kesatria dan bukanlah pecundang. Pendekar Nusantara hanyalah pecundang. Matilah kau. Namun, ternyata komandan Belanda terkena bambu runcing. Lalu, kesatria Nusantara berjalan tertatih-tatih. Merdeka! Setelah mengucap kata tersebut, komandan Belanda bangun dan menusuk kesatria Nusantara dari belakang. Akhirnya, mereka pun tewas bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sing Sarapadan telah lama mengukuh ketidakadilan. Perkara penyakit, ketidakpuasan dari kebengisan.
mengayuh kemeriahan dari suara-suara rakyat pribumi. 17 Agustus tahun 1945 adalah sayatan dan dipandang untuk pengorbanan dari rakyat yang ingin melabuhkan cintanya untuk negeri. Berkorban dari nyala api, berkipraskan bendera merah putih. Peluru telah membusuk di badan kami yang penuh kematian. Sebuah nama kemerdekaan adalah peperangan jati diri. Menanduk pintu durjana, membas pedang yang rapuh. Namun, teriakan kenali sejarah bangsamu. Air mata bahkan lagi bisa membendung kibaran sang merah putih. Di mana letak tangan yang mengepal menusuk jantung hati ibu pertiwi. Merdeka adalah hak kami yang tidak bisa diganggu oleh bangsa lain. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Demikianlah penampilan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sebelum kami akhiri, ada satu pesan dalam cerita ini, bahwa merdeka adalah hak kita, tidak boleh diganggu oleh bangsa lain. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.